kita akan melihat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan manusia di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat ke-46. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Kemudian dia menjauh dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini, cara supaya kita tidak jatuh dalam percobaan. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika ini mendekati menanggung penderitaan dan penganiayaan oleh karena orang-orang Israel dan tokoh-tokoh mereka tidak menyukainya dan menolaknya sebagai pemimpin rohani maupun sebagai pemimpin masa depan. Oleh karena Yesus Kristus ditolak oleh mereka sebagai raja dan segala raja, bahkan dia ditolak sebagai Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Saudaraku sekalian, di Taman Getsemani ini kita boleh mengetahui bahwa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, yaitu pertama itu haruslah kita berdoa. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Bahwa kalau supaya kita kebal dan supaya kita tetap hidup dalam Tuhan dan supaya kita tetap berpengharapan akan iman kita, maka kita harus berdoa. Dan berdoa ini tidak sekedar berdoa, tapi dalam doa itu kita harus sungguh-sungguh menghubungkan diri kita dengan Tuhan dan harus bersungguh-sungguh bahwa doa kita ini adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita berdoa lalu kita mengatakan amin. Amin itu adalah suatu tanda menyetujui bahwa doa kita itu dijawab Tuhan. Amin itu menyatakan bahwa benar-benar doaku itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan kita mengatakan amin bahwa memang doa kita itu pastilah dijawab oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau kita berdoa pasti kita tutup dengan amin. Apapun doanya yang kita utarakan kepada Tuhan, kita mengatakan amin. Dan itu adalah iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan ketika Tuhan Yesus dalam keadaan yang berat, tekanan jiwanya itu yang akan menanggung
dosa-dosa umat manusia, dan itu mengerikan. Dan dosa-dosa manusia yang akan dipikul itu bukanlah merupakan beban yang ringan, tapi ini beban yang berat. Dan inilah salib Yesus yang dipikulnya. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa kita masing-masing mempunyai salib yang harus kita pikul, penderitaan yang kita pikul, dan itu merupakan tanggung jawab kita. Dan kita tidak mungkin sanggup menerima pencobaan dan beban yang berat yang harus kita pikul, tetapi kita diberi jalan oleh Tuhan supaya kita berdoa, supaya apa? Beban kita itu menjadi ringan, percobaan yang kita hadapi itu menjadi ringan oleh karena kita berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Itu apapun persoalan yang kita hadapi, yang ringan, yang berat, itu bisa diberikan keringanan ketika kita berdoa itu. Itulah sebabnya Tuhan mengundang kita yang berbeban berat supaya berdoa datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Ya, setiap hari kita memiliki beban-beban tersendiri yang harus kita selesaikan, dan itu bisa kita lewati supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan itu, yaitu dengan berdoa. Memang sudah tahulah ya, kita doa itu ada 3 hal ya. Pertama itu ya dan amin, Tuhan itu akan menjawab ya doa kita. Kedua, Tuhan itu akan menunda jawaban dari kita, dan menunda jawaban itu tergantung dari kesetiaan kita. Kita sabar menunggu enggak, dan itu memang urusannya Tuhan menjawab doanya itu. Tetapi juga yang terakhir sebutkan, doa itu bisa dijawab oleh Tuhan tidak dan juga iya. Kalau Tuhan mengatakan tidak, ya sudah, berarti itu memang urusannya Tuhan. Tuhan mengetahui keadaan kita, mengapa doa kita dijawab tidak. Ya mungkin kita salah berdoa. Kedua, kita salah berharap kepada Tuhan, atau juga bukan kehendak Tuhan sehingga Tuhan mengatakan tidak. Tetapi bagaimana kalau Tuhan itu menjawabnya tidak? Ya sederhana sekali, saudara. Saudara bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau minta pesawat terbang. Ya kalau dulu di desa bilang kapal terbang. Sekarang pesawat. Saudara bisa minta pesawat? Oh bisa, katanya, siapa nggak bisa. Tapi belum tentu Tuhan menjawab karena doa kita minta pesawat itu. Dan minta pesawat perlu ya memikirkan parkirnya di mana, terus harganya mahal, lalu mesinnya kalau mogok itu bagaimana. Itu banyak hal yang mungkin Tuhan tidak menjawab, tapi ada doa orang yang dijawab, yang tertentu dijawab oleh Tuhan. Minta pesawat, oh bisa, dia diberi bukan 1 pesawat, tapi banyak pesawat yang memberikan perusahaan dan membeli seperti itu. Tapi tidak semua orang dijawab seperti itu ya. Dan bagi kita cukup sederhana, seperti Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, ya doanya jangan setinggi langit ya. Wajar-wajar saja kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus di sini jelas mengatakan kepada kita, dia sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, yaitu untuk menanggung dosa manusia yang harus dipikulnya. Dia tidak melarikan diri, tapi justru dia berdoa. Dia membawa pergumulan yang berat itu di dalam doa. Dan hendaknya kita juga seperti itu, punya beban ringan, beban yang berat, berdoalah. Tuhan pasti memberikan kelegaan kepada kita, dan Tuhan juga akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Saudaraku sekalian, mengapa Tuhan Yesus itu berdoa? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan? Masa Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Dan pertanyaan di luar sana yang paling seru, masa ini kan aneh. Sebenarnya bagi kita tidak aneh. Mengapa tidak aneh? Doa itu kan
komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ngomong-ngomong ini bukan doa, karena tidak perlu dijawab. Ya, saya bicara sama Pak Saka, Pak Ilana, dan saudara-saudara sekalian, bicara itu tidak perlu ada jawaban, ya kan? Ya, kita komunikasi, gimana kabarmu, baik Pak, bagaimana kamu, sehat Pak, kan begitu. Tetapi kalau kita berbicara kepada Tuhan, itu adalah doa. Dan doa ini yang disebut komunikasi kita dengan Tuhan, karena ujung-ujungnya manusia itu minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, ujung-ujungnya itu adalah kita punya beban supaya kita diangkat beban itu, diselesaikan oleh Tuhan melalui doa kita. Tuhan Yesus berdoa. Dia adalah Tuhan, dia berdoa. Mengapa Tuhan berdoa? Nah, memangnya nggak boleh Tuhan itu berkomunikasi. Doa itu kan salah satunya kan artinya komunikasi. Dan Yesus sebagai Tuhan dan dalam penjelmaan sebagai manusia, dia berdoa, perlu berkomunikasi dengan Bapanya di surga, perlu berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Itulah sebabnya di ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, ya. Dan dia mau berkomunikasi. Karena apa? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi? Satu itu disebut Allah Bapa, itu juga adalah Allah. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dia juga Allah. Dan Allah Roh Kudus, itu oknum yang ketiga, dia juga adalah Allah. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, ya kan? Dan itu roh Allah. Dan Yesus Kristus itu adalah jasmaninya Allah yang kelihatan, yang diberitahukan kepada kita. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya Tuhan berdoa. Dia berkomunikasi kepada Bapanya di surga. Apa yang dikomunikasikan? Yaitu jangan sampai terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia. Dikatakan, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sudah tahu bahwa Tuhan itu sebagai manusia tahu persis, ya, cawan itu adalah salib yang harus dia ditanggung, penderitaan yang dia harus tanggung. Dia tahu itu berat sekali, karena yang ditanggung itu adalah dosa-dosa manusia. Dan Tuhan mengatakan, kalau bisa ini lepas daripada itu, kalau bisa jangan sampai terjadi kepada kita. Coba bayangkan kalau Yesus menyerah dan kemudian tidak memikul tanggung jawab ambil cawan ini, itu apa yang terjadi? Sampai hari ini kita tidak pernah menjadi orang yang bebas. Kita tidak pernah menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Kita akan kontan masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu dia sungguh-sungguh berdoa kepada Bapanya di surga, kalau bisa cawan ini itu tidak terjadi dan diambil. Tetapi Tuhan mengatakan ini, tapi ini bukan kehendakku. Ya, Tuhan tidak mau menunjukkan kemauannya. Ya, ini kan berat, daripada berat begini nggak usah lah, saya tidak usah perlu nanggung dosa manusia. Oh tidak, saudaraku, dia katakan melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini cara komunikasi, ini doanya Yesus, komunikasi dengan Bapanya yang di surga. Dan kalau di seberang sana, di luar sana di mengatakan ini bukti bahwa Yesus itu manusia, bukan Allah. Saudara, tak kasih tahu, ini bukti Yesus itu manusia. Yang kedua, saya kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Mengapa begitu? Kalau manusia saudara tahu bisa membuktikan, tapi kalau Allah, Yesus itu langsung bisa bicara dengan Allah. Kalau dia bukan Allah, tidak mungkin orang itu bisa langsung ngomong dengan Allah. Saudara bisa ngomong langsung dengan Allah? Bisa, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena melalui Tuhan Yesuslah kita bisa bicara dengan Allah.
Tetapi kalau berbicara langsung dengan Allah Bapa, itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena Allah Bapa itu begitu sungguhnya, dia tidak bisa tersentuh oleh siapapun kecuali pribadinya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang dapat menyentuhnya, Yesus Kristus yang dapat langsung berbicara. Ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam keadaan manusia itu, ketika dia berdoa, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada saudaraku. Malaikat ini adalah pesuruh Allah yang diciptakan oleh Allah, dan tanpa bahan seperti kita, dia sangat berkuasa, dia sangat luar biasa. Dan ketika satu orang saja, seorang malaikat nampak kepada Yesus, itu Yesus Kristus sebagai manusia itu diberikan kekuatan kepada. Lah, mengapa Yesus sebagai Tuhan kok perlu malaikat? Saudara, posisinya saat ini sebagai manusia dan perlu pertolongan dari yang ilahi. Allah sendiri yang mengutus malaikatnya, Yesus sendiri yang menciptakan malaikat, dan malaikat itu menampakkan diri kepada Yesus Kristus. Itu suatu kekuatan yang luar biasa, saudara sekalian. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita beribadah hari ini dengan jumlah yang tidak lebih dari 50 orang tidak jadi masalah. Kalau satu malaikat ada di dalam ibadah kita, maka ibadah kita ini sebenarnya ibadah yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Mengapa kita kurang iman? Jangan lupa, ibadah yang seperti ini sudah diberkati oleh Tuhan. Saya cross check dengan pertanyaan temannya istri saya, Bu, ibadah itu kok luar biasa ramainya? Itu banyak yang datang. Enggak, yang datang cuma saya sekeluarga, anak saya yang MC, yang BL, saya main musik, suami saya yang khotbah. Waktu setahun yang lalu itu, sudah hampir 1,5 tahun kami sendirian, satu keluarga beribadah. Dan kemudian istri memberitahukan saya, oh sebenarnya ramai ya. Saya buka itu ibadah langsung itu, memang terdengar begitu ramainya, gereja ini begitu penuhnya. Dan saya heran, kita berempat kok kedengarannya ramai banget ya. Kalau saudara ingin tahu, rekaman kami di GKN Silo, Facebook itu masih ada, di YouTube itu masih ada, ya silakan.